Pada babak terdahulu dikisahkan, Brahma dan Mantili serta Raja Selimbar dengan gemilang berhasil menghalau pasukan perang kerajaan Dandaka yang selama ini bercokol di Benawa. Dengan demikian, bebaslah rakyat Benawa dari penindasan. Selanjutnya, Brahma dan Mantili meninggalkan kerajaan Selimbar untuk melaksanakan tujuannya semula, yaitu mencari Kampala. Kakang Mas Brahma, saya berkendak turut bersama mencari tokoh dari Tibet. Apakah tidak akan ada masalah bila Rai Mas meninggalkan kerajaan? Sebab urusan ini mungkin saja akan memakan waktu yang lama. Tidak ada masalah, Kakang Mas. Sebab saya menjalankan pimpinan kerajaan, meniru caranya Kakang Mas Brahma di dalam memimpin kerajaan Madangkara. Meniru aku? Iya. Kakang Mas juga sering sekali meninggalkan kerajaan, tapi tidak pernah menimbulkan masalah bagi Madangkara. Sebab ada Patih Kotawa yang kemampuannya di dalam memimpin kerajaan sama dengan Kakang Mas Brahma. Nah, saya pun demikian. Saya punya patih yang sama kemampuannya dengan saya. Bila demikian, aku tidak keberatan. Tapi, bukankah Selimbar baru saja selesai perang? Jadi masih memerlukan penanganan yang seksama dengan Kakang Selimbar. Kerajaan Selimbar tidak ikut perang di Ajeng Mantili. Semua peristiwa perang terjadi di Benawa, sama sekali tidak menyentuh kerajaan Selimbar. Jadi, tidak berpengaruh sama sekali terhadap rakyat Selimbar. Ya sudah. Nah, marilah kita segera berangkat, sebelum orang dari Tibet itu makan korban lebih banyak. Apakah dia lebih banyak melakukan pertarungan dengan tokoh-tokoh dari kita? Aku belum tahu pasti. Tapi tentu saja orang-orang Madangkara tidak akan tinggal diam mendengar aku, rajanya, akan ditantang oleh Kampala. Nah, mungkin saja Kampala sudah banyak melakukan pertarungan dengan jago-jago Madangkara. Bahkan bisa saja telah banyak menimbulkan korban. Jadi, kita sekarang akan pulang dulu ke Madangkara? Iya, untuk mencari keterangan. Benar. Daripada malang melintang ke sana kemari tanpa keterangan yang pasti, di mana si Kampala berada, lebih baik mencari keterangan dulu ke Madangkara. Di mana aku ini? Kau berada di rumahku, Mini. Aki. Aki Kolot. Mengapa saya ada di sini? Dan mana si Kampala? Manusia gila dari Tibet itu. Dia harus dibinasakan. Tenanglah. Kau masih lemah. Kau harus mengembalikan dulu kekuatan dirimu. Apakah aku terluka dalam, Aki? Parah? Sehingga berbaring di sini. Dan badanku terasa lemah sekali. Kau memang terluka dalam. Tapi tidak terlalu parah. Sehingga tidak terlalu sukar untuk mengobati luka dalammu. Nah, duduklah perlahan-lahan. Lalu bersemedi. Sebab aku hanya melakukan pengobatan pada pendahuluan saja. Dan selanjutnya, kau sendiri yang harus mengembalikan kekuatan sendiri. Iya. Oh! Iya! Iya. Iya, bagus. Berkat seringnya kau melakukan semedi, maka hanya dalam waktu 1 hari saja kau sudah bisa mengembalikan kekuatan tubuhmu, Lasmini. Iya, saya sudah merasa segar. Hanya tinggal melemaskan otot-otot saja, karena terlalu lama tergeletak di tempat tidur. Iya. Betapa tingginya kesaktian si Kampala itu, orang Tibet itu, sehingga bisa menghancurkan ilmu andalan saya, ilmu cipta dewa. Iya, dan hanya Brahma yang bisa menandingi dia. Bukan sebaliknya, Aki. Maksudmu? Ilmu andalan Brahma hanya ilmu lampah lumpuh, sedangkan saya lebih dari itu. Karena saya memiliki ilmu cipta dewa yang merupakan gabungan dari ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh. Nah, berarti ilmu cipta dewa lebih hebat dari ilmu lampah lumpuh. Tapi pada kenyataannya, saya roboh. Jadi apalagi Brahma,
tentu bukan hanya roboh, tapi bisa tewas oleh Kampala. Kau ini salah kaprah, Lasmini. Salah kaprah? Coba ceritakan, dari mana kau sampai bisa menguasai ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh? Dari buku. Buku apa? Dan siapa yang menulisnya? Buku Ilmu Cipta Dewa, tulisan guru saya, Nenek Lawu. Berapa lama sampai kau bisa menguasai keseluruhannya? 3 tahun. Nah, mentah. Mentah? Ya, untuk bisa menguasai ajian serat jiwa, 1 tingkat saja dibutuhkan waktu 2 tahun. Karena semuanya ada 10 tingkat. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menguasai ajian serat jiwa keseluruhannya ialah 20 tahun. 20 tahun? Lalu, untuk bisa menguasai ajian waringin sungsang, paling sedikit dibutuhkan waktu 10 tahun. Lama sekali. Jadi, untuk bisa menguasai 2 ilmu saja, yaitu ajian serat jiwa dan ajian waringin sungsang, dibutuhkan waktu 30 tahun. Sedang kau cuma 3 tahun. Nah, bisa dibayangkan betapa mentahnya ajian serat jiwa dan ajian waringin sungsang yang kau pelajari, dan sangat dangkal. Lalu, untuk bisa menguasai ilmu lampah lumpuh, harus berpuasa selama 40 hari 40 malam, tanpa makan dan tanpa minum. Nah, ketika kau mempelajari ilmu lampah lumpuh, apakah kau juga melakukan puasa? Tidak, Aki. Saya tidak melakukan puasa sama sekali. Nah, bagaimana kau akan sempurna menguasai ilmu lampah lumpuh kalau segala persyaratannya tidak kau penuhi? Iya. Lantas, disusul lagi dengan pekerjaan menggabungkan ketiga buah ilmu kedikjayaan tersebut. Iya. Dalam waktu yang singkat. Wah, alangkah dangkalnya. Terlalu gegabah. Jadi sudah jelas bahwa meskipun kau menguasai ajian serat jiwa dan ilmu lampah lumpuh, sama sekali tidak akan sama dengan Brahma. Daya mujizatnya berbeda jauh sekali. Sebab Brahma sangat sempurna, sedangkan kau jauh dari sempurna, karena kau mengambil jalan pintas. Kalau begitu, guru saya, Nenek Lawu, menulis buku Ilmu Cipta Dewa tanpa terlebih dulu melakukan penelitian yang seksama terhadap ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh, sehingga terlalu singkat, dangkal, dan mentah. Ya, mungkin saja gurumu itu mengetahui ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh dari orang lain, atau dengar-dengar biasa saja, sehingga tidak sempurna. Iya, tapi yang saya sesalkan, kenapa sampai berani menulis buku itu sebelum yakin dan sempurna? Akibatnya kan menyesatkan saya. Apakah kau mempelajari ilmu cipta dewa karena disuruh oleh gurumu itu? Hah? Disodorkan buku dan disuruh mempelajarinya? Tidak. Tidak? Sampai meninggalnya, Nenek Lawu tidak pernah menyuruh saya untuk mempelajari ilmu cipta dewa. Hanya karena ketika saya membongkar rumah padepokan, saya menemukan buku itu. Lalu, saya pelajari. Itu bukan berarti gurumu yang salah. Sebab sekalipun tidak pernah menyuruhmu untuk mempelajarinya. Dan buku itu disimpannya terus sampai dia meninggal. Berarti dia tahu benar bahwa itu tidak sempurna sama sekali dan belum siap untuk dipelajari. Jadi, kau yang lancang, kau yang gegabah mempelajari sebuah buku sebelum diuji kesempurnaannya. Iya, saya terlalu gegabah. Yang paling salah aku lihat
ajian serat jiwa dan ilmu lampah lumpuh yang kau pergunakan bersifat menyerang. Padahal sebenarnya kedua ilmu itu sifatnya bertahan. Bisakah saya memperbaiki kesalahan saya itu? Untuk mempelajari ajian serat jiwa sangat mudah. Sebab buku ajian serat jiwa banyak dan tersebar di mana-mana. Sehingga kau bisa mempelajarinya dengan sempurna. Asal kau mau bersabar selama 20 tahun. Juga untuk bisa menguasai ilmu lampah lumpuh sangat mudah. Asalkan kau mau berpuasa tanpa makan dan tanpa minum selama 40 hari. Nah, apakah kau sanggup? Rasanya terlalu lama. Bisa-bisa saya sudah jadi nenek-nenek baru bisa menguasainya dengan sempurna. Kalau begitu, kau harus mempelajari sebuah ilmu yang sebanding dengan ajian serat jiwa. Kalau bisa, Tapi lebih hebat. ilmu apa namanya, Aki? Apakah Aki punya ilmu yang lebih dahsyat dari ajian serat jiwa dan ilmu lampah lumpuh? Tidak. Tidak. Semua ilmu kedikjayaan yang aku miliki, tidak ada yang bisa menyamai kehebatan ilmu kedikjayaan yang dimiliki oleh Brahma. Kau sendiri yang harus mencarinya, seperti juga Brahma, yang selalu mencari dan mencari, belajar dan belajar, tanpa mengenal lelah dan putus asa. Iya, Aki. Panglima Ringkin. Bagaimana, Senopati Indra Kumala? Beres, Panglima. 30 orang anggota pasukan istimewa sudah menyebar, menjaga wilayah perbatasan bagian utara. Bagus. Wah, seperti mau perang saja. Seperti akan menghadapi serangan musuh yang besar. Pasukan Madangkara berkeliaran di mana-mana. Padahal musuhnya cuma satu orang, si Kampala orang Tibet itu. Musuh tidak selamanya berjumlah banyak. Baik 1 orang, 2 orang, 100, 200, atau lebih. Musuh tetap musuh namanya. Dan kita sebagai prajurit Madangkara harus selalu siap siaga membela kerajaan. Iya, Panglima. Nah, kau segera kembali ke tempatmu. Awasi gerak-gerik pasukan kita. Jangan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan onar. Baik, Panglima. Siaga. Siaga. Panglima. Oh, Tuanku Brahma bersama Gusti Ayu Dewi Mantili dan Baginda Selimbar. Apa kabar? Tuanku, datang tepat pada waktunya. Maksudmu? Orang dari Tibet itu terlalu hebat, Tuanku. Kami tidak sanggup menahan kehebatannya. Benarkah? Ya, 5 orang jawara yang terkemuka. Semuanya roboh. Satu persatu bertekuk lutut kepada mereka. Bangsat. 5 orang jawara Madangkara terbunuh. Mana orang Tibet itu? Aku binasakan mereka. Sabar Gusti Ayu. Para jawara tidak tewas. Mereka hanya luka-luka dan sekarang sedang dirawat. Oh, jangan bohong, Panglima. Tidak Gusti Ayu. Hamba tidak berkata bohong. Hamba berkata yang sesungguhnya. Mereka sekarang berada di pendopo perawatan. Gusti Ayu bisa menjenguknya sekarang juga. Sabar, Mandili. Lebih baik kita mendengarkan dulu laporan dari Panglima Ringkin ini. Baru nanti kita menentukan langkah selanjutnya. Iya, baik. Dari mereka, 1 orang mati, Tuanku. 1 orang mati? Ya, orang Tibet itu ada 2 orang, Kampala dan Targu. Nah, si Targu yang sudah mati. Mati Sampiu. Sampiu? Dengan siapa? Dengan Lugina. Lugina? Iya, Tuanku. Lugina dan Targu bertarung sangat dahsyat. Dan dua-duanya tewas. Oh, Lugina. Bahkan Kijara pun tewas, Tuanku. Kijara? Iya, melihat Lugina tewas, Kijara murka. Dia mengamuk. Tapi Kampala lebih dijaya. Dan Kijara tewas oleh Kampala. Oh, Dewata yang agung. Kijara, Lugina. 2 orang tokoh istimewa yang sedang merintis jalan menuju kebaikan. Patah di tengah jalan. Mengapa Kijara dan Lugina ikut campur perkara ini? Mereka datang kepada hamba, Gusti Ayu. Mohon diizinkan menghadapi Kampala dan Targu dengan alasan setia kawan. Setia kawan kepada Tuanku Brahma. Ya, hamba tidak bisa mencegahnya.
betapa tingginya ilmu orang Tibet itu. Sampai bisa mengalahkan Lugina dan Kijara. Memang dahsyat, Gusti Ayu. Bahkan Lasmini yang lebih dijaya dari Kijara juga roboh. Apa? Lasmini? Benar, Gusti Ayu. Apa-apaan? Si Lasmini turut campur bertarung dengan musuh Kakang Brahma. Entahlah apa maksudnya. Mungkin hanya karena ingin menunjukkan kehebatan dirinya saja. Tapi, ya, roboh juga. Betapa. Kedua muridnya juga tewas, Gusti Ayu. Dua murid Lasmini? Ya, Yulidar dan Ambarwati. Yulidar? Ambarawati? Semuanya tewas? Benar, Gusti Ayu. Edan. Lasmini terluka parah, tapi cepat disambar oleh seorang tokoh tua, berpakaian jubah putih. Pasti Begawan Panuaci. Hamba tidak tahu namanya. Lasmini yang terkapar di tanah, disambar, lalu dibawa pergi. Kampala tidak mengejar, dibiarkan saja. Masih panjang juga umurnya si Lasmini itu. Ada yang menolongnya. Iya, Gusti Ayu. Lalu, di mana sekarang orang gila dari Tibet itu? Di Gupit Loa, di wilayah utara perbatasan kita, Gusti Ayu. Di Gupit Loa? Benar, tuanku. Mungkin karena hatinya sedih, temannya mati, atau juga sudah tidak mau lagi mencari keributan. Akhirnya dia bermukim. Bermukim? Maksudmu? Dia mendirikan sebuah rumah panggung yang kecil dan sederhana, seperti mau mendirikan sebuah padepokan, lalu berdiam di situ. Katanya sampai kapanpun tidak akan pergi kemana-mana sebelum tuanku datang menjenguknya. Bangsat! Sombong benar dia. Ayo Kakang Brahma, kita datangi dia. Aku ingin sekali memecahkan kepalanya yang botak itu. Baiklah, mari kita lihat. Nah, itulah di bawah sana, tuanku. Nampak jelas dari sini padepokan gila yang dibuat oleh Kampala. Sebuah rumah panggung, kecil dan sederhana. Dan di depannya dibuat sebuah gelanggang yang cukup lebar. Dia benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menantikan kedatanganku. Kita serbu saja Kakang Brahma. Kita obrak-abrik padepokan gila itu. Jangan. Dia tidak bermaksud menyombongkan diri. Melainkan sudah tidak ada lagi yang harus diperbuat, kecuali dengan berdiam diri menantikan kedatanganku. Sebelum Kakang Brahma maju, saya sanggup menghadapi dia. Kali ini kau yang harus menunggu, Mantili. Kampala memerlukan aku, dan aku harus mengabulkannya. Mendengar laporan dari Panglima Ringkin bahwa beberapa orang penting telah tewas, membuatnya menjadi terenyuh. Tetapi Brahma tidak berani bertindak gegabah, sebab orang yang telah berani menunggunya berarti telah mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Dengan tenang, Brahma melangkah mendekati rumah panggung darurat yang dibuat oleh Kampala. Pada babak terdahulu dikisahkan, berkat turun tangannya Brahma dan Mantili di dalam kemelut yang terjadi di kerajaan Benawa, maka pasukan Dandaka berhasil dihalau oleh seluruh wilayah kerajaan Benawa. Selanjutnya, Brahma dan Mantili melaksanakan niatnya yang kedua, yaitu mencari Kampala, seorang tokoh Dikjaya dari Tibet yang juga mencari Brahma. Selamat datang di Jawa Dwipa, saudara Kampala, tokoh sakti dari negeri Tibet. Terima kasih. Mudah-mudahan saudara yang berdiri di samping pohon randu itu adalah saudara Satria. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio. Hebat sekali orang Tibet itu. Sebab siapapun tidak akan tahu berada di mana Kakang Brahma berada bila dia mengerahkan ilmu suara bergema. Tapi Kampala itu dengan cepat dapat mengetahui bahwa Kakang Brahma berdiri di dekat sebuah pohon randu. Pertemuan mereka rasanya akan merupakan pertemuan yang terbesar, sebab sama-sama Dikjaya. Lihat, Kakang Brahma keluar dan berjalan mendekati Kampala. Ya, sebab sudah tidak ada perlunya berbicara dari jarak jauh, dengan sama-sama saling mengerahkan ilmu suara bergema. Karena masing-masing sudah tahu dari arah mana mereka berada. Iya. Maaf, saya baru datang sekarang. Sebab ada perkara penting yang saya nilai lebih utama dari perkara pribadi. Saya hargai pandangan sikap saudara itu, sehingga saya bersedia menunggu berlama-lama di sini. Sebab saya yakin
saudara pasti datang. Seorang tokoh besar seperti saudara rasanya lebih pantas mengurung diri di dalam sebuah biara, merenungkan arti makna hidup dan kehidupan, daripada merepotkan diri dengan urusan dendam kesumat. Saudara Satria salah tafsir. Saya datang di negeri ini bukan dikarenakan oleh perkara dendam kesumat, melainkan ingin bertatap muka dengan seorang tokoh besar seperti saudara yang telah menggegerkan dunia persilatan. Sehingga nama saudara juga bergema ke negeri seberang yang amat jauh, sampai ke negeri saya di Tibet. Indah kabar dari Rupa, bukankah demikian? Biasanya memang demikian. Namun justru karena itulah membuat orang semakin berkehendak bertatap muka untuk lebih mengenalnya lebih dekat. Hanya begini inilah Satria Madangkara alias Brahma Kumbara. Tak lebih, tak kurang. Hanyalah sebuah sosok manusia yang tidak ada harganya. Bentuk wujud manusia tak berbeda satu dengan lainnya. Akan tetapi, yang terkandung di dalam wujud yang sederhana tersebut tersembunyi suatu kekuatan yang tidak bisa diukur. Hal itulah yang mendorong saya untuk mengenal saudara Brahma luar dalam. Untuk mengenal pribadi seseorang diperlukan waktu yang tidak sebentar. Saya bersedia, meskipun hal itu akan menyita usia saya. Saya harap saudara juga demikian. Dengan senang hati. Wah, mereka masuk ke dalam rumah. Kakang Brahma ketemu batunya. Sebab baru kali ini ditantang dalam bidang olah kemanusiaan. Mudah-mudahan Kakang Brahma bisa mengatasinya. Dua orang tokoh besar akan saling menguji diri. Sungguh merupakan sebuah peristiwa besar. Pantas Kakang Brahma menyuruh kita membawa tenda, sebab dia sudah tahu pertemuannya dengan Kampala akan makan waktu lama, berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Sayang kita tidak boleh mendekat. Kalau boleh, aku ingin mendengarkan semua percakapan mereka atau mencatatnya. Sebab apa yang mereka bicarakan tentulah sesuatu yang amat berharga, yang nilainya tinggi. Sebuah bekal bagiku di masa depan. Kau bisa menanyakan kepada Kakang Brahma setelah usai seluruhnya. Dan pasti Kakang Brahma dengan senang hati akan menguraikannya kepadamu. Ya. Apakah silat itu? Dari segi bahasa atau makna artinya? Kedua-duanya. Dari segi bahasa, kita akan Lalu arti maknanya? ada dua. Satu sebagai pertahanan diri. Yang kedua sebagai penghancur. Kedua makna ini bersenyawa menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan lagi di dalam penggunaannya. Mengapa saudara Brahma mempelajari ilmu silat? Karena mengandung dua arti makna yang bersenyawa tadi. Bila demikian, saudara Brahma sering menghancurkan atau katakanlah membinasakan orang lain. Tidak selalu. Yang mana yang harus dibinasakan? Saya tidak pernah menyebutnya dengan sebutan dibinasakan. Saya hanya menyebutnya ditumpas. Sebab arti kata tumpas tidak selamanya berarti pembunuhan. Itu hanyalah kirata bahasa. Dan saya tidak akan mempersoalkannya. Yang saya ingin tahu, yang mana saja yang harus saudara tumpas? Durjana Angkara Murka. Kenapa saudara memilih itu? Apakah saudara merasa diri saudara seorang yang suci? Seorang pengadil yang berhak menumpas yang saudara anggap sebagai si Durjana Angkara Murka? Saya tidak pernah merasa seperti itu. Saya hanya memenuhi panggilan nurani untuk menjaga apa yang patut dijaga, membela apa yang patut dibela, mengusir apa yang patut diusir, menumpas apa yang patut ditumpas. Siapakah yang saudara anggap sebagai Durjana Angkara Murka? Yang jalan pikirannya serta perbuatannya merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan kepentingan orang banyak. Terima kasih. Untuk sementara cukup sekian dulu. Iya.
Mudah-mudahan malam ini tidak hujan, sehingga kita malam ini bisa tidur dengan enak. Tergantung hujannya. Kalau hujan kecil, tenda ini cukup untuk melindungi kita dari hujan kecil itu. Tapi kalau hujannya besar dan lebat, kita mengungsi saja ke rumah pondokan si Kampala itu. Tapi tentunya akan mengganggu Kakang Mas Brama yang sedang menguji diri dengan Kampala. Aku rasa di rumah panggung yang kecil itu ada beberapa ruangan, sehingga kita bisa tidak mengganggu mereka. Iya. Ada orang. Mana? Mengendap-endap di balik semak belukar sebelah sana. Menuju ke sini. Mendekati kita. Siapa dia? Siapa itu? Berhenti! Cepat jawab! Hamba Gusti Ayu. Panglima Ringkin. Maaf Gusti Ayu. Kenapa kau kesini, Panglima? Hamba agak cemas memikirkan keselamatan Gusti Ayu beserta Tuanku Brama. Kau merendahkan aku dan Kakang Brama. Maaf Gusti Ayu. Sama sekali saya tidak berpendapat demikian. Yang hamba cemaskan, kalau si Kampala diam-diam memanggil teman-temannya dari Tibet, sehingga di sini terkumpul satu kelompok orang dalam jumlah yang besar untuk mencelakakan Tuanku Brama dan Gusti Ayu. Tidak, Panglima. Sebab nampaknya si Kampala itu seorang tokoh yang jujur. Dia tetap sendirian. Syukurlah bila demikian. Apa kabar, Panglima? Tuanku Raja Selimbar juga berada di sini. Iya. Aku menyertai Kakang Mas Brama dan Di Ajeng Mantili karena sangat penasaran oleh kehebatan orang Tibet itu. Daulat Tuanku. Kau membawa pasukan? Bawa Gusti Ayu. 30 orang anggota pasukan istimewa. Di mana mereka? Sudah mengurung tempat ini. Jadi tempat ini sudah dikepung oleh anak buahmu? Sudah Gusti Ayu. Hal itu hamba lakukan kalau ada pihak luar yang akan turut campur di dalam perkara ini. Ya, itu hakmu. Tapi jangan dekat-dekat. Awasi saja dari jauh. Daulat Gusti Ayu. Lalu, apakah Gusti Ayu masih membutuhkan tenda? Sebab hamba lihat tenda ini terlalu kecil. Kau membawa tenda? Hamba membawa sebuah tenda yang besar dan kuat untuk Gusti Ayu. Baiklah, bawa ke sini. Daulat Gusti Ayu. Untuk menjadi orang yang jahat, amatlah mudah. Tapi untuk menjadi orang yang tidak jahat, amatlah sukar. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Kita harus mengambil sikap yang teguh. Yang bagaimanakah yang disebut sikap yang teguh itu? Jika kita bisa menolak segala hawa nafsu, kemudian bersedia menerima apa adanya, maka pikiran kita menjadi kokoh dan kuat. Apakah hanya sebegitu sudah cukup? Tidak. Tolong sebutkan. Di dalam menghadapi bencana dan malapetaka, tidak gentar. Dan di dalam menghadapi kesenangan, tidak takabur. Maka akan bebaslah kita dari nafsu angkara murka dan ketakutan. Sebaliknya, akan didapatkannya hawa murni di dalam dirinya. Maka dia akan segera dapat berpikir dan bertindak dengan arif dan bijaksana. Suka dan duka boleh datang silih berganti di dalam dirinya. Kesukaan dan kebenaran merasuk ke dalam dirinya. Tapi semuanya itu tidak akan merubah keteguhan hatinya. Dia akan tersenyum melihat harta duniawi dan kesenangan lahiriah. Sebab dia sudah tidak dapat diumpan lagi oleh godaan-godaan seperti itu. Sebab bagi siapa yang berkuasa atas pikirannya, maka dia akan berpikir dengan benar. Bila kebalikannya dari itu, dia yang hanya memikirkan kesenangan duniawi, maka timbul kecenderungan untuk itu. Dari kecenderungan lahir keinginan. Dari keinginan inilah timbul nafsu angkara murka. Dari nafsu angkara murka timbul kesesatan. Dan dari kesesatan timbul kekacauan pikiran. Dari kekacauan pikiran timbul kepribadian yang kabur. Dan pribadi yang kabur ini akan merusak budi pekerti. Maka hancur luluhlah dia. Ya. Akan tetapi, siapa yang dapat mengendalikan diri sendiri, bergerak di tengah-tengah kimilaunya harta duniawi, bebas dari nafsu ingin memiliki secara berlebih-lebihan, maka dia akan memperoleh ketenangan dan kedamaian. Dan di dalam kedamaian, segala derita akan sirna. Maka budi luhur akan muncul di dalam keseimbangan jiwa. Godaan harta duniawi, walau bagaimanapun, akan membuat orang silau.
kita harus memusatkan pikiran ke satu arah. Maksudnya? Begini, jika pikiran melayang-layang dan tidak dapat dipusatkan ke satu arah, maka dia akan terombang-ambing. Seperti sebuah perahu yang dipermainkan badai angin topan di tengah samudera yang luas. Maka bila kita bisa terbebas dari segala harta duniawi, dengan hanya mengambil seperlunya saja, maka kita akan dapat mempersatukan kesadaran. Malam hari adalah cuaca yang gelap bagi semua makhluk. Akan tetapi bagi siapa yang dapat mengendalikan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah kegelapan. Dia seperti yang berjaga-jaga. Maka dia akan menjadi seorang yang arif dan bijaksana, yang dapat menilai meskipun dalam keadaan gelap gulita. Terima kasih, Saudara Brahma. Kita cukupkan dulu sampai sekian. Iya. Panglima, apa saja yang dikerjakan oleh Tuanku Brahma dan Kampala di rumah panggung yang kecil itu? Kenapa kau bertanya seperti itu, Senopati Indra Kumala? Sudah 7 hari. Bayangkan saja. 7 hari 7 malam mereka tidak keluar-keluar. Itulah kehebatan Tuanku Brahma. Bisa tahan selama 7 hari 7 malam, tanpa makan dan tanpa minum. Duduk bersila sambil terus-menerus berbicara, tidak ada henti-hentinya. Kalau begitu, si Kampala orang Tibet itu juga hebat. Bisa mengimbangi Tuanku Brahma. Ya, bagi orang biasa, duduk bersila tanpa makan dan tanpa minum, lalu bercakap-cakap terus-menerus, tidak henti-hentinya, bisa menjadi sangat letih dan tubuhnya lemas, bahkan bisa pingsan. Tapi bagi Brahma yang sudah biasa melakukan puasa, tidak jadi masalah. Dan jika orang Tibet itu juga bisa melakukan hal yang sama, maka dia pun benar-benar seorang tokoh yang sangat dikjaya. Tuanku Brahma, kok mau saja ya? Maksudmu? Tuanku Brahma seorang raja yang besar. Kok mau saja diajak bertukar pikiran oleh orang lain yang belum dikenalnya? Bahkan nampaknya, seolah-olah Tuanku Brahma sebagai seorang murid yang sedang diuji oleh gurunya. Tuanku Brahma bukan saja merupakan seorang raja yang besar, tapi juga seorang pendekar yang berjiwa besar. Dengan senang hati dan dengan segala kerendahan hati, dia akan bersedia diajak bertukar pikiran oleh siapa saja, tanpa memandang harkat dan martabat. Siapapun yang bertanya akan dijawabnya dengan senang hati, dan siapapun yang mau menguji dirinya akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Iya, betul. Nah, pintu pondokan itu terbuka. Ya. Pasti mereka akan keluar. Ya, Tuanku Brahma dan Kampala keluar dari rumah panggung itu, turun ke halaman dan berjalan beriringan menuju ke tengah gelanggang. Apakah mereka akan bertarung? Aku tidak tahu. Yang jelas pertarungan pikiran sudah selesai. Ki Ajeng Mantili, Kakang Mas Brahma dan Kampala sudah menyelesaikan ujian pikiran. Dan rupanya akan dilanjutkan dengan ujian badan. Bagus. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Pertarungan ilmu kadikjayaan. Sebab Kakang Brahma pasti yang akan menang. Mereka akan bertarung dalam keadaan perut kosong. Karena selama 7 hari 7 malam mereka berpuasa. Aku akan menemui si Kampala itu. Jangan, Ki Ajeng Mantili. Di sini saja bersama saya. Kita jangan mengganggu mereka. Kita jadi penonton saja. Tidak. Aku harus menemui dia. Tunggu sebentar. Itukah Mantili? Kampala, bukankah kau datang untuk mencari Satria dan Mantili? Ya. Lalu mengapa kau hanya berurusan dengan Satria saja, sedangkan aku kau biarkan? Nah, sekarang kau harus melawan aku dulu. Mantili, adiknya Satria Madangkara. Yang ingin menguji kehebatanmu adalah sahabatku, Targu. Tapi Targu sudah tewas. Jadi bagimu sudah tidak ada masalah. Sudahlah Mantili. Kau mundur. Menonton saja di pinggir. Siapa yang menang, Kakang? Maksudmu? Selama 7 hari 7 malam, Kakang Brahma dan Kampala bertukar pikiran, berdebat kata. Siapa yang menang? Tidak ada yang menang. Dan tidak ada yang kalah. Kenapa begitu? Sebab kami bukan sedang saling menjatuhkan, melainkan sama-sama mencari kebenaran. Dan kami saling mengakui kebenaran kami masing-masing. Saudara Mantili yang gagah, saya merasa bangga dan benar-benar mendapat suatu kehormatan bahwa ternyata yang saya cari adalah seorang tokoh yang mumpuni. Semula saya menduga Brahma Kumbara alias Satria Madangkara
hanyalah seorang pendekar yang dikjaya dalam ilmu lahir. Tapi ternyata seorang tokoh yang mengerti makna hidup dan kehidupan. Terus terang, saya sangat kagum dan menaruh hormat kepadanya. Kalau kau sudah kagum dan menaruh rasa hormat kepada Kakang Brahma, kenapa harus dilanjutkan dengan bertarung mempergunakan ilmu kadikjayaan? Sudah saja, kau sekarang juga pulang ke Tibet. Kami bertarung bukan untuk sekedar bertarung dengan saling membinasakan. Akan tetapi, sama halnya dengan yang kami lakukan selama 7 hari 7 malam, yaitu saling mencari kebenaran, dan sekarang dalam bidang ilmu kedikjayaan. Begitu. Ya, silakan. Aku mau nonton di pinggir gelanggang. Terima kasih. Mari Saudara Brahma, kita mulai. Silakan. Kampala adalah seorang tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Sebab dia adalah seorang kutu buku yang tekun membaca buku-buku dan kitab yang bermanfaat. Dan kali ini dia ketemu batunya, berhadapan dengan Brahma yang juga seorang kutu buku. Setelah puas saling menguji arti makna hidup dan kehidupan, mereka melanjutkannya dengan saling menguji ilmu lahiriah. Kali ini Brahma benar-benar akan diuji. Terkandung apakah di balik kehebatan dan kedahsyatan ilmu-ilmu kadikjayaan yang dimilikinya. Pada babak terdahulu dikisahkan, Kampala adalah seorang tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, sebab merupakan seorang kutu buku yang sangat tekun membaca dan mempelajari pelbagai buku dan kitab yang bermanfaat. Namun kali ini dia ketemu batunya, berhadapan dengan Brahma yang lebih lengkap dari hanya sebagai kutu buku saja. Setelah selesai saling menguji diri, menyimak arti makna hidup dan kehidupan selama 7 hari 7 malam tanpa berhenti sekejap pun, maka mereka melanjutkannya untuk saling menguji diri di dalam bidang ilmu kadikjayaan. Kenapa tertawa di Ajeng Mandiri? Apanya yang lucu? Mereka itu apa-apaan? Kampala dan Kakang Brahma bertarung seperti orang yang baru belajar silat, mempergunakan tangan kosong dengan jurus-jurus pemula. Mereka sengaja bertarung dari tingkat yang paling rendah, dari permulaan sekali. Ya, mungkin maksudnya untuk saling menguji dasar-dasar ilmu silat yang sempurna, ataukah kurang matang? Ada-ada saja. Sebaiknya langsung mempergunakan ilmu kadikjayaan, biar lekas selesai. Mereka bukan sekedar bertarung di Ajeng, tapi menyimak apa yang terkandung di balik kehebatan mereka masing-masing di dalam menguasai ilmu silat. Malah capek sendiri. Pertarungan itu sama sekali tidak menarik, membosankan. Aku malah jadi ngantuk. Kalau mengantuk, tidur saja di Ajeng Mandiri. Wah, sudah malam. Ya, tidak terasa. Saking asiknya menonton pertarungan antara Tuanku Brahma melawan Kampala, tahu-tahu hari sudah gelap. Tapi mereka masih bertarung. Sebab belum ada yang kalah. Mereka masih seimbang. Kenapa tidak berhenti dulu untuk istirahat? Aku rasa mereka akan bertarung seperti kemarin. Waktu saling menguji diri dalam ilmu kehidupan berlangsung terus siang malam tanpa berhenti sekejap juga. Dan pula sambil berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Dan mereka bisa mati lemas karena kelaparan. Tidak ada istilah mati karena puasa bagi Tuanku Brahma. Kalau Tuanku Brahma, aku percaya
Tapi orang Tibet itu, dia tidak akan bisa bertarung sambil berpuasa siang malam tanpa berhenti. Belum tentu. Sebab aku lihat orang Tibet itu seorang biksu. Tentu dia sudah biasa melakukan puasa untuk waktu yang lama. Siang. Waduh, aku kesiangan. Enak benar aku tidur semalam. Wah, Panglima Ringking sudah tidak ada. Juga para anggota pasukan sudah tidak ada. Pasti mereka sudah menonton pertarungan Tuanku Brahma melawan Kampala. Panglima. Wah, kau sudah bangun, Senopati? Maaf, Panglima. Saya bangun kesiangan. Tidak apa, sebab aku lihat kau baru tidur ketika hari menjelang pagi. Iya. Nah, sekarang mereka sudah meningkat. Rupanya setelah bosan bertarung, tadi malam semalam suntuk, dan kemarin juga bertarung 1 hari penuh. Sekarang masing-masing meningkatkan pertarungan. Sudah mencapai jurus silat tangan kosong kelas menengah. Mereka bergerak sudah cepat. Tidak seperti kemarin, lambat dan kosong. Iya, sekarang nampak sedikit berisi. Sudah cukup menarik. Aku tidak mengantuk lagi melihatnya. Malam lagi. Tapi sebaiknya malam ini kita tidak tidur, Senopati. Kenapa, Panglima? Nampaknya malam ini merupakan pertarungan silat tangan kosong yang terakhir. Mengapa begitu, Panglima? Penggunaan jurus-jurus silat tangan kosong pada dasar tahap pemula sudah mereka lakukan selama 1 hari 1 malam. Kemudian ditingkatkan ke tahap menengah, juga dilakukan 1 hari 1 malam. Jadi, nanti malam sampai besok pagi, mereka akan melakukan tahap terakhir pada ilmu silat tangan kosong. Kalau belum juga ada yang kalah, apakah akan dilanjutkan dengan penggunaan ilmu kadikjayaan? Ya, tentu saja. Aku yakin, kalau sudah sampai pada tahap penggunaan ilmu kadikjayaan, Tuanku Brahma yang akan menang. Ya, aku juga merasa pasti. Panglima Ringking, saya jadi ngeri. Loh, kenapa? Mereka bertarung sudah bukan lagi seperti manusia, tapi seperti 2 makhluk yang sangat aneh, sangat mengerikan. Iya, sebab mereka sudah mencapai pada ilmu silat tahap terakhir, yang paling tinggi, puncak ilmu silat tangan kosong yang paling sempurna. Iya. Sudah pagi lagi. Kau tidak mengantuk, Senopati? Padahal semalam suntuk kau tidak tidur. Sama sekali tidak, Panglima. Sebab pertarungan itu sangat menegangkan dan mengerikan. Ya, kita merasa tegang dan ngeri. Sekaligus sangat kagum bahwa Tuanku Brahma dan Kampala bertarung sudah 2 hari 2 malam tidak berhenti sekejap juga. Itulah yang saya katakan, Panglima. Mereka sudah tidak seperti manusia lagi. Sebab kalau manusia biasa, mana ada yang tahan bertarung penuh 2 hari 2 malam. Mau tidak mau harus berhenti dulu sebentar untuk istirahat. Tapi ini tidak. Terus-menerus saling serang dan saling bertahan. Dan saling sambar menyambar. Ya, mari kita menonton lagi. Lebih dekat. Iya. Cukup. Ya. Saya kira saudara Satria sependapat dengan saya, bahwa pengujian diri dalam ilmu silat tangan kosong sudah cukup. Iya. Setelah 3 hari 3 malam kita bertarung, marilah kita meningkatkannya dengan penggunaan ilmu kesaktian. Kalau saudara Satria biasa menamakannya ilmu kedikjayaan, dengan senang hati aku akan melayani saudara. Ya. 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 Tuanku
Brahma mengeluarkan ajian gelang-gelang. Dari kedua telapak tangannya keluar api yang berkobar-kobar. Kampala juga berbuat yang sama. Entah ilmu apa yang dia keluarkan. Tapi sama dengan Tuanku Brahma. Dari kedua telapak tangannya keluar api yang berkobar-kobar. Oh, api yang diciptakan oleh Tuanku Brahma menyerang Kampala. Dan juga api yang diciptakan oleh Kampala menyerang Tuanku Brahma. Lalu bertemu di tengah-tengah. Bergulat dalam kobaran yang hebat. Wah! Kedua gumpalan api yang berkobar-kobar itu saling dorong-mendorong. Lihat Panglima, Kampala melompat ke atas. Kobaran apinya ditarik, lalu digempurkan dari atas kepala Tuanku Brahma. Tuanku Brahma juga melompat, meladeni Kampala bertarung di udara. Sebuah pemandangan yang menakjubkan. Mereka saling sambar menyambar di udara sambil menyembur-nyemburkan api yang berkobar-kobar. Wah, bukan main. Mereka bagaikan dua ekor ular naga yang bertarung di angkasa. Selama ini, kalau saya melihat Kakang Brahma mempergunakan ajian gelang-gelang selalu dalam sikap berdiri tegak. Baru kali ini mempergunakannya sambil jungkir balik di udara. Sebab dipancing oleh Kampala. Ya, Kampala yang memulai jungkir balik di udara seperti itu. Jadi mau tidak mau, Kakang Mas Brahma juga harus mengimbanginya. Seperti apa yang dilakukan oleh Kampala. Dan saya tidak mengira kalau ajian gelang-gelang bisa dilakukan sambil jungkir balik di udara seperti itu. Mereka bergerak semakin cepat. Kedua-duanya sudah tidak nampak. Yang terlihat hanya dua buah kobaran api yang saling sambar menyambar. Malam lagi, siang lagi, malam lagi bertarung terus. Kapan selesainya? Pertarungan itu masih lama, Senopati. Sebab baru satu jenis ilmu kedikjayaan yang dipergunakan. Belum yang lainnya. Heran aku. Ada orang bertarung lamanya keterlaluan. Berhari-hari tanpa berhenti. Perang Bratayuda saja kalau malam hari berhenti untuk istirahat. Besoknya pagi-pagi baru dilanjutkan lagi. Kalau ini tidak. Pagi, siang, sore, malam terus bertarung. Aku jadi bingung. Memang begitu. Biasa yang menonton jadi bingung sendiri. Iya. Jadi penonton memang kadang-kadang bingung sendiri. Nah, pagi lagi. Dan pertarungan itu masih tetap berlangsung. Ya, semalam suntuk Tuanku Brahma dan Kampala bertarung tanpa berhenti. Tuanku Brahma mempergunakan ajian gelang-gelang, dan Kampala mempergunakan ilmu yang sama. Hebat. Tidak seorang pun sanggup bertahan lama bila saya mempergunakan ilmu pukulan api. Tapi saudara mampu bertahan 1 hari 1 malam. Bahkan saya tidak bisa menundukkan saudara. Saudara juga hebat, Kampala. Saudara tidak bisa dirobohkan oleh ajian gelang-gelang. Ya, kita masih seimbang. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Iya. Tapi saya yakin saudara Brahma masih memiliki banyak ilmu simpanan. Nah, lekaslah keluarkan. Dengan senang hati aku penuhi permintaanmu. Terimalah ajian Bayu Bajra. Silakan. Wah, Kakang Brahma mau mengeluarkan ajian Bayu Bajra. Apakah Kampala juga akan mengeluarkan ilmu yang sama? Sejenis dengan ajian Bayu Bajra yang bisa menciptakan angin topan. Mungkin sebab suara yang dikeluarkan dari tenggorokannya sama dengan suara tenggorokan Kakang Brahma. Pertarungan antara Brahma dan Kampala sudah berlangsung selama 4 hari 4 malam.
tanpa sekejap pun berhenti. Panglima Ringking dan Senopati Indra Kumala bersama 30 orang anak buahnya sudah mulai letih menyaksikan pertarungan yang tidak kunjung selesai itu. Begitu pula Mantili dan Raja Selimbar mulai merasa agak letih, tetapi mereka tetap setia menyaksikan pertarungan yang paling penting itu dengan seksama. Namun sebaliknya, Brahma dan Kampala sama sekali tidak nampak letih. Mereka tetap segar, seolah-olah tidak pernah melakukan pertarungan yang melelahkan. Sampai berapa lama lagi pertarungan itu akan berlangsung? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda.